Sama selanjutnya city tour ke kota Hebron. Saksikan terus di program Bukan Jalan-Jalan Biasa. Kompleks Masjid Al-Aqsa. Perjalanan untuk menuju Masjid Al-Aqsa tidaklah mudah. Saya dan rombongan mengalami kesulitan saat ingin melaksanakan sholat subuh di hari pertama kami di sini. Tentara Israel bersenjata lengkap menjaga setiap pintu masuk menuju Masjid Al-Aqsa. Mereka mempersulit siapapun yang hendak Assalamualaikum pemirsa BJJB TV One. Saat ini saya sudah berada di kompleks Masjidil Aqsa dan barusan kita sudah coba untuk masuk ke beberapa pintu yang berbeda di kawasan Masjid Al-Aqsa, tapi memang tidak diperbolehkan oleh militer setempat. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, kami masih menunggu kepastian apakah kita akan mencoba jalan lain, karena memang setiap pos, setiap penjagaan dari diperketat itu. Saya dan rombongan mencoba untuk masuk dari beberapa pintu gerbang, namun tetap dilarang masuk oleh militer Israel. Nah, ini kita berarti ya, ini kita udah coba beberapa gate, udah nggak boleh masuk. Iya, betul. Emang selalu seperti ini kalau waktu subuh? Kalau subuh memang ada beberapa momen aja sih sebenarnya. Ini kan momen Isra Mi'raj, mungkin mereka ada penjagaan khusus yang biasanya ada beberapa demo di dalam masjid, pemuda-pemuda di kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi emang penduduk di sekitar sini itu tidak boleh untuk memasuki masjidnya itulah. Tapi kalau biasanya untuk turis bebas gitu, Mbak. Jadi mungkin hari ini karena ada momen Isra Mi'raj sebenarnya untuk hari-hari biasa nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada momen atau perayaan hari besar gitu. Jadi emang ya beginilah perjuangan, tapi insya Allah nanti untuk waktu duhur insya Allah dimudahkan. Kita coba lagi. Iya, gitu. Bismillah. Di tengah kesulitan ada kemudahan. Beberapa orang dari para peserta tur termasuk saya bertemu dengan seorang warga lokal. Dan beliau membantu kami untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa melalui gerbang baru. Belum banyak yang tahu tentang gerbang baru ini. Meski harus berjalan cukup jauh dan tetap melewati pemeriksaan dari militer Israel, kami akhirnya bisa menginjakan kaki di komplek Masjid Al-Aqsa. Syukron. Gimana Ibu? Jangan kita Here you can do here to pray, and after you can do all the mosque. Syukron. Ini yang kita udah film kompleks Al-Aqsa. Gerbang saya ini ada Dome of the Rock. Alhamdulillah kita datang pas azan subuh. Masya Allah. Ada perbedaan suasana dan nuansa spiritualitas. Suasana
Sejak menginjakkan kaki pertama kali di Masjidil Aqsa, perasaan haru, rindu, dan takjub menyatu dalam hati. Betapa tidak, setelah melalui perjalanan panjang dan menegangkan, kami akhirnya bisa melaksanakan sholat dan sujud di kiblat pertama umat muslim ini. Ya, nuansa ziarah ke Al-Aqsa adalah nuansa perjuangan. Kami dan para peziarah lainnya harus melalui puluhan checkpoint dan ketatnya militer Israel. Inilah yang menjadikan ziarah ke Masjidil Aqsa menjadi begitu bermakna. Keinginan yang begitu besar untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di Masjidil Aqsa di negeri para nabi seakan tidak terbendung. Sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT karena memang tujuan kita adalah untuk sholat di Masjidil Aqsa. Tujuan kita hanya Aqsa pada intinya. Untuk yang lain-lain ya itu situs-situs ini, cuman ini sholat yang penting karena memang ini bagian dari ziarah yang disunahkan Rasulullah SAW di masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah hari ini anak secara pribadi juga bersyukur pada Allah SWT telah diperjalankan ketika masjid ini sebelum Ani meninggal dunia. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan berharap pada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan berdoa kepada Allah SWT agar semua di seluruh rakyat Indonesia, warga Indonesia, wabil khusus, mudah-mudahan semuanya bisa diperjalankan oleh Allah SWT untuk datang ziarah ketiga masjid ini. Ya, ini salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Usai melaksanakan sholat subuh, saya dan beberapa peserta tur bergegas kembali ke hotel. Agenda kami selanjutnya adalah berkunjung ke kota Hebron yang masih berada di tepi barat atau tepatnya 30 km di selatan Yerusalem. Daerah ini menjadi kawasan terbesar kedua milik Palestina setelah Gaza. Hebron dibagi menjadi dua wilayah, yakni kekuasaan Israel dan Palestina. Meski menjadi wilayah yang sering terjadi konflik, kota Hebron merupakan kota yang ramai. Nah, kali ini kami mampir sejenak di toko souvenir di kota Hebron untuk membeli berbagai jenis cenderamata. Pemirsa, saya sudah sampai di kota Hebron. Saat ini sedang berada di pusat oleh-oleh yang dimiliki oleh warga Palestina di kota Hebron ini ya. Jadi berbagai macam jenis oleh-oleh bisa kita temukan di sini. Seperti ini ada gantungan kulkas ya. Apa ini? Tempelan kulkas ya. Ada dorong, ada juga kota Hebron. Dan ini juga ada replikanya Ka'bah. Subhanallah, ini benar-benar bagus ya. Ada berkesempatan ini datang ke kota Hebron, salah satu kota tertua di dunia, di mana di Hebron ini diyakini bahwa ada makam Nabi Ibrahim serta Sarah, istrinya dan juga keluarganya di masjid yang bernama Ibrahim. Barang-barang atau cenderamata yang dijual di toko ini merupakan asli buatan warga Palestina di kota Hebron. Kota ini terkenal dengan hasil pertanian seperti anggur serta pusat kerajinan keramik. Ada juga berbagai hiasan kaligrafi yang begitu memukau, permadani, serta sajadah sutra dengan motif-motif yang sangat indah. Karena tanpa kita mereka sedikit-sedikit dijajah dan itu terus berjalan sampai saat ini. Bahkan saya baru tahu ternyata penjelasan dari tour leader kita di dalamnya itu sedikit-sedikit masih diambil alih tanahnya mereka gitu. Ya itu sedih sekali sih. Memang kita juga tidak bisa membuat perubahan ya, tidak bisa membantu apa-apa. Tapi mungkin dengan kita datang, dengan kita berkunjung, bahkan kita bisa membeli produk-produk mereka itu ikut membantu perekonomian mereka setidaknya yang di bawah penjajahan Israel. Setelah puas berbelanja, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju situs bersejarah paling terkenal di Hebron, yakni makam para leluhur atau Gua Machpelah. Dalam bahasa Arab disebut Al-Haram Al-Ibrahimi atau tempat suci Ibrahim.
Di tempat inilah orang Yahudi percaya bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka atau Rebeka istri dari Nabi Ishak, serta Nabi Yakub dan Lea istrinya dimakamkan. Inilah mengapa orang Yahudi menyebut kota Hebron sebagai kota para leluhur, dan merupakan salah satu dari 4 kota paling suci bagi mereka selain Yerusalem, Tiberias, dan Zifat. Otoritas Israel kemudian membagi tempat ini menjadi 2 bagian. Area utama masjid tetap difungsikan sebagai masjid untuk umat Islam, sedangkan area lainnya dijadikan sinagog atau tempat ibadah bagi kaum Yahudi. Aula Ishak kini menjadi Masjid Ibrahimi, sementara Aula Abraham dan Aula Yakub menjadi sinagoga Yahudi. Untuk peziarah Muslim, bagian yang dapat dikunjungi adalah Masjid Ibrahimi. Pintu masuknya pun berbeda dengan peziarah Yahudi dan lainnya. Setiap pengunjung wajib lapor pada otoritas Israel yang menjaga sangat ketat situs yang dianggap suci bagi mereka. Di momen Isra Miraj, otoritas Israel membuka semua area, baik di Masjid Ibrahimi serta sinagoga, sehingga umat Muslim bisa berziarah ke semua makam Nabi yang ada di kawasan ini. Saya mau menjelaskan tentang masjid. Masjid 50% dari masjid dari masjid hari ini sinagoga. Waktu Isra dan Mi'raj, semua masjid menjadi masjid. Sinagoga untuk orang Muslim. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa mengunjungi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Di belakang saya bisa lihat makam dan kuburan Nabi Ibrahim, bapa agama. Dan istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah alaihissalam, dan anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan istri Ishaq, Siti Ribka alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sering kita tidak bisa ke sinagoga. Di dalam sinagoga ada anak Ishaq, Nabi Allah Yaqub, dan istri Nabi Allah Yaqub. Hari ini alhamdulillah kita bisa masuk ke sinagoga dan kita bisa mengunjungi semua kuburan dan makam-makam Nabi. Militer Israel telah mengubah kota Hebron dan kota-kota terdekat di wilayah selatan tepi barat yang mereka kuasai menjadi sesuatu yang menyerupai penjara besar dengan memutus akses melalui pos pemeriksaan militer. Akibat terbatasnya akses di wilayah mereka, warga di kota Hebron hidup dalam keterpurukan dan kesulitan ekonomi. Inilah yang membuat kehidupan warga Palestina di kota Hebron semakin sulit. Keagamaan seperti inilah mereka diperbolehkan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa oleh militer Israel.
Di hari-hari biasa, warga Palestina yang tidak memiliki kartu identitas Israel tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tak ayal, momen ini menjadi sangat berharga dan dirindukan. Masjidil Aqsa di peringatan Isra Mi'raj hari ini 7 Rajab sangat ramai seperti yang bisa Anda saksikan. Jika tadi pagi saya sempat tersulit untuk masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa, tapi lihatlah hari ini waktu Isya suasana sangat ramai. Semua warga Palestina berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa.